Kalau bisa susah, mengapa harus dibikin gampang? Penganut paham ini biasanya beralasan hidup akan lebih berwarna dengan melakukan hal-hal baru atau yang belum pernah ada sebelumnya. Di dunia olahraga misalnya, sudah ada beberapa cabang baru yang merupakan hasil kreasi orisinil atau merupakan penggabungan dari beberapa cabang olahraga yang sudah ada. Ada yang biasa-biasa aja, tapi terkadang ada juga yang nyeleneh. Yap, nggak masuk akal, olahraga ini ada di era digital, pastinya versi on the spot. Pemirsa pasti tahu dong ini olahraga apa? Ya, bener banget. Ini tenis meja atau sering juga disebut pingpong. Salah satu olahraga yang populer dan merakyat di tanah air. Selain sepak bola, bulu tangkis, dan bola voli. Kalau lihat atlet dunia sedang bertanding, kita yang nonton dijamin deh terkagum-kagum. Apalagi kalau lagi main smash-smashan. Wih, bikin mata nggak bisa berkedip. Nah, kalau pingpong konvensional aja udah bikin kita melongo, gimana kalau lihat permainan pingpong yang dimodifikasi kayak gini? Lihat aja tuh, meja pingpongnya dibagi dua, alias setengah-setengah. Terus, masing-masing kubu terdiri dari dua pemain. Yang satu tukang mukul bola, yang seorangnya lagi tukang geser-geser meja, ngepasin ama jatuhnya bola. Wih, ini sih benar-benar out of the box ya pemirsa. Benar-benar arti sesungguhnya dari ungkapan, kalau bisa ribet, kenapa harus dibikin gampang? Tapi jujur sih, kita yang nonton jadi bingung nih. Yang jago tuh sebenarnya siapa? Yang mukul bolanya atau yang tukang geser-geser meja? Mungkin banyak yang belum tahu jika di dunia ini ada olahraga yang namanya padel tenis. Jadi bisa dibilang padel tenis merupakan perkawinan silang antara tenis lapangan dengan squash. Nah, padel tenis aja baru ngeh ada. Ternyata ada lagi loh permainan yang mirip-mirip dengan padel tenis. Namanya juga sama, padel tenis. Tapi bedanya ukuran bola yang digunakan segede gaban alias gede banget. Tapi ringan. Dan kalau dilihat dari cara mainnya, bola tersebut nggak boleh sampai terjatuh. Harus terus dipukul dan ditangkis. Gimana pemirsa? Tertarik untuk mencobanya? Ada lagi nih pemirsa, olahraga nggak masuk akal, tapi ternyata ada loh. Perkenalkan namanya extreme ironing. Wih, kedengarannya sih keren. Langsung terbayang loncat-loncat dan terbang ekstrim kayak Iron Man ya. Tapi bener nggak ya? Ternyata jauh panggang dari api pemirsa. Olahraga yang satu ini nggak perlu pakai acara lompat-lompat, apalagi pukul-pukulan. Yap, sesuai arti harafiahnya, penyetrikaan ekstrim. Olahraga satu ini adalah menyetrika pakaian di tempat-tempat yang ekstrim. Maksud ekstrim di sini yaitu lokasinya aneh, terpencil, atau tidak biasa. Misalnya di atas bukit terjal, di tepian jurang, atau di dalam air. Ini sih kayaknya kurang kerjaan ya pemirsa. Mulai diperkenalkan sejak 1999, konon extreme ironing merupakan olahraga berbahaya menggabungkan sensasi aktivitas luar ruangan yang ekstrim dengan kepuasan kemeja yang disetrika dengan baik. Tak ada perlombaan resmi yang memperebutkan juara. Namun pada Maret 2011, klub selam asal Belanda The Waterman yang mengklaim sebagai pemegang rekor dunia penyetrikaan ekstrim di bawah air dengan melibatkan 173 penyelam. Inovasi menghadirkan olahraga atau permainan baru tak selalu harus mahal, apalagi disertai peraturan-peraturan yang bikin pusing. Cukup dengan memanfaatkan peralatan atau fasilitas seadanya, permainan pun bisa menghadirkan keseruan dan keceriaan seperti deretan video berikut ini. Bermain wahana seluncuran memang seru dan mengasyikkan. Gak cuma anak-anak, orang dewasa pun kadang lupa diri kalau udah berseluncur ya. Bagi mereka yang tinggal di kota, permainan seperti ini bisa ditemui dengan mudah. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang tinggal di pelosok desa yang jauh dari pusat-pusat permainan seperti ini? Gak usah khawatir, tuh mereka juga bisa merasakan asyiknya seluncuran.
Dan pastinya dijamin lebih seru, lebih ekstrim, dan sangat menguras adrenalin. Wih, ini sih nggak perlu modal ya pemirsa. Cukup punya nyali tinggi dan nggak takut kotor-kotoran. Di ayun kencang dan berputar seperti ini jelas butuh keberanian. Yap, tidak semua orang berani untuk naik wahana ontang-anting karena jantung serasa mau copot dan tubuh rasanya seperti mau dilempar ke angkasa. Nah, bagi Anda yang belum punya nyali, mungkin bisa mencobanya dulu dari ontang-anting di video ini. Dijamin aman dan gak bikin jantung serasa mau copot. Selain berputarnya tidak kencang, Anda juga bisa langsung melepaskan pegangan jika tiba-tiba ontang-antingnya macet di tengah jalan dan biur, bisa langsung berenang deh. Berselancar menerjang gelombang di lautan tentu tak sembarang orang bisa melakukannya. Perlu nyali dan latihan serta pantai yang ombaknya memang memungkinkan. Tapi tenang pemirsa, di zaman digital sekarang ini, segala sesuatunya bisa dibuat lebih mudah. Anda nggak perlu jauh pergi ke tengah laut atau mencari pantai yang berombak besar untuk bisa surfing layaknya atlet profesional. Karena orang-orang yang kreatif dan out of the box sudah berhasil menciptakan kolam renang buatan di pantai yang bisa menghadirkan ombak untuk surfing. Lihat tuh, di kolam ini kita bisa beraksi layaknya surfer profesional. Udah gitu pastinya aman, gak bakal ditelan ombak dan dikejar-kejar ikan hiu. Pemirsa, apapun aktivitas olahraga Anda, pastikan Anda selalu melakukannya dengan benar dan sesuai dengan takaran tubuh kita. Jangan memaksa atau berlebihan karena bisa-bisa bukan sehat yang didapat, tapi malah sakit yang mendekat. Tapi on the spot menjamin, kalau Anda nonton ulah dan aksi orang-orang dalam video berikut ini, jantung pasti sehat. Pengobatan tradisional bekam atau KOP dipercaya oleh sebagian orang sebagai cara untuk menjaga kesehatan. Katanya, terapi ini bisa mengatasi berbagai masalah kesehatan, mulai dari melancarkan ASI hingga menyembuhkan masuk angin. Tapi kalau bekamnya seperti ini, gimana ya pemirsa? Lihat tuh, KOP-nya pakai toples kaca yang super gede. Wah, kalau kopnya kayak gini sih, nggak cuma angin, dosa-dosa juga bisa kesedot keluar ya pemirsa.